Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita awali doa dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, masih di surat Ibrahim ya, ayat 35. Ya betul, surah Ibrahim ayat 35. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس محرم ربنا ليقيموا الصلاة أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب المؤمنين يوم يقوم الحساب. Baik, sampai ayat 41. Surat Ibrahim masih, kita kembali ke ayat 35. Ayat yang barusan kita baca ini masih tujuan utamanya adalah fi taqririt tauhid wan nubuwah wal ba'si wal jaza. Masih tentang penetapan akidah tauhid. Ya, kasih Pak. Wah, saya duluan Pak. Tenang Pak, jangan tidur Pak, kopinya sebentar lagi. Menetapkan tentang akidah tauhid, kedua tentang kenabian Nabi Muhammad khususnya, dengan menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Dalam hal ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim nanti. Ketiga tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan, di mana ayat-ayat yang tadi kita baca itu mencakup itu semua. Ya, mencakup itu semua. Penetapan akidah tauhid, penetapan nabi atau kenabian Muhammad, menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Wa idz qala Ibrahim, dari situ mulainya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, yaitu berdoa maksudnya. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, ij'al hadzal balada, jadikanlah negeri ini aminan, sebagai negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah diriku, wabaniya, serta anak keturunanku, an na'budal asnam, dari keadaan kami menyembah berhala-berhala itu. Jauhkan kami dari keadaan itu, wahai Tuhanku. Begitu. Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadikan negeri ini, yaitu negeri apa yang dimaksud? Makkah,
sebagai negeri yang aman, aiza amnin, negeri yang memiliki keamanan, fayamanu man dakhalahu ala nafsihi wa malih, sehingga siapapun yang memasuki negeri tersebut akan aman, terjamin keamanan dirinya dan juga hartanya. Wal muradu minal baladi Makkah, dan yang dimaksud dari negeri tersebut adalah kota Mekah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat kembali ke kota Madinah, saat kembali ke kota Mekah maksudnya, dari Madinah, ketika berhasil menaklukkan kembali kota Mekah, Rasulullah sambil menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, beliau mengatakan, "Ya Makkah, wahai Makkah, engkau adalah bumi terbaik yang Allah ciptakan." Gitu. Jadi Makkah itu adalah tanah terbaik di bumi ini. Sampai Nabi mengatakan, seandainya aku tidak terusir dari negerimu, wahai Makkah, aku tidak akan pernah keluar meninggalkanmu. Nabi itu meninggalkan Makkah karena diusir kaumnya, sehingga ya hijrah ke mana? Ke Madinah. Bismillah. Nah, kita lihat dalam keterangan tafsir lainnya, yaitu dalam kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil Nah, ada yang berkomentar begini, Pak. Bukankah Nabi Ibrahim itu terjaga dari menyembah berhala? Kenapa minta seperti itu? Jauhkan diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim kan tidak pernah menyembah berhala. Nah, gitu. Lalu bagaimana terus dia meminta seperti itu? Dan faktanya waqad abada katsirun min banihi al-asnam, banyak dari anak cucu keturunan Ibrahim yang tidak jadi nabi. Dari anak cucunya Nabi Ibrahim yang tidak jadi nabi, banyak yang menyembah berhala. Ya, manusia hari ini kan hakikatnya juga adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, toh? Silsilahnya mah. Nah, lalu fa'ainal ijabah? Di mana letak diijabahnya doa Nabi Ibrahim itu? Nah, maka dikatakan bahwa ad-du'a fi haqqi Ibrahim alaihi salam liziyadatil ismah wat tathbit. Berdoa yang demikian bagi haknya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah untuk menambah ismah, menambah terjaganya beliau dari menyembah berhala, dan untuk meneguhkan hatinya supaya tidak goyah lagi. Adapun doa yang ditujukan untuk anak cucunya, fa'arada banihi min sulbih, maka yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim anaknya adalah anak yang berasal dari sulbinya, yaitu anak kandungnya beliau sendiri, yang dalam catatan sejarah lam ya'bud minhum ahadun as-sanama,
Tidak ada satupun dari mereka yang menyembah berhala. Ya. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub melahirkan 12 orang yang merupakan cikal bakal Bani Israel. Ya, semuanya orang beriman. Ya, begitu juga Nabi Ismail. Bahkan yang langsung itu kan cuma 2, Ismail dan Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Tidak ada yang menyembah berhala. Dikatakan pula bahwa doa ini ditujukan adalah liman kana mu'minan min bani, bagi orang yang beriman di antara anak cucunya. Kita lanjut lagi doanya, lihat. Lanjutan dari doanya apa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Apa maknanya? Berhala kok bisa menyesatkan? Ya, berhala kan benda mati. Kok diperlakukan dengan bahasa seakan-akan dia itu makhluk hidup? Menyesatkan. Berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Apa maksudnya? Nah, yang dimaksud adalah dengan pernyataan ini bahwa innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya. Ini pertama, sebelum ke situ, pernyataan ini adalah alasan dari Nabi Ibrahim kenapa beliau meminta kepada Allah agar diberi istiqomah untuk tetap menyembah kepada Allah saja dan dilindungi dari penyembahan kepada berhala. Alasannya apa? Karena berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Gitu? Makna dari bahwa berhala itu telah menyesatkan banyak manusia, maksudnya adalah berhala-berhala itu telah menjadi sebab tersesatnya banyak manusia. Begitu maksudnya. Ya. Jadi menisbatkan kata kerja menyesatkan pada berhala. Kenapa? Karena keberadaan berhala-berhala itu menjadi sebab banyak manusia tersesat karenanya. Sama seperti ketika ada orang yang mengatakan fatanatni ad-dunya, dunia telah menipu saya, dunia telah memfitnah saya, atau saya telah terkena fitnah dunia. Maksudnya apa? Kemewahan dunia, kesenangan dunia telah menjadi sebab saya tersesat. Begitu maksudnya. Ya. Jadi bukan semata-mata berhalanya yang menyesatkan itu, karena berhala dibuat oleh manusia sendiri. Ya? Tapi keberadaan berhala itu menjadi sebab tersesatnya banyak manusia. Itulah maknanya innahunna adlalna katsiran minan nas. Maka pernyataan berikutnya apa? Dari Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni, maka siapa yang mengikutiku ya Allah,
maka dia termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi siapa yang durhaka, tidak mau mentaatiku ya Allah, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak dinyatakan durhaka. Ketika ada orang yang durhaka kepadaku, itu artinya yang tidak mau taat kepadaku ya Allah, itu bukan hak diriku untuk menentukannya. Seakan-akan begitu pernyataannya itu, ya. Jika ada orang yang tidak mau mengikuti perintahku ya Rabb, ya Tuhanku, dari umatku ini, doanya Nabi Ibrahim mengatakan begitu, maka itu bukan hakku untuk menentukannya ya Allah. Terserah engkau. Jika dia meminta ampun kepadamu, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu maksudnya itu. Artinya apa? Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, dari ajaran tauhid, jika mereka mau bertobat, maka Allah masih tetap membuka pintu penerimaan tobat itu bagi siapapun dia, ya. Dan pasti akan diampuni oleh Allah pastinya. Nah, begitu maknanya, ya. Waman asani summa taba. Sehingga Imam As-Suddi menafsirkan makna ayat ini bahwa siapa yang durhaka kepadaku kemudian dia bertobat ya Allah, maka sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, pasti engkau akan ampuni dia, gitu maksudnya itu. Atau makna lainnya adalah waman asani fi maduna syirk. Ada yang juga yang menafsirkan siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang melakukan maksiat yang selain berbuat syirik, maka engkau maha pengampun. Baik. Nah, ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Ada yang nanti menarik doa berikutnya, di mana doa tersebut dipanjatkan pada saat meninggalkan istri dan putranya Ismail, ya. Kita lihat mana ayat lanjutannya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Rabbana inni askantu min zurriyati, aku telah menempatkan sebahagian keturunanku ya Allah, biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman di sana, inda baitikal muharram, berada di sisi rumahmu yaitu Baitullah yang dirahmati atau yang dihormati. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dalam kisahnya, Pak. Ya, di dalam tafsir Imam Al-Baghawi ini diceritakan begini. Kalau di dalam Aisarut Tafasir tidak ada, ya, kisah lengkapnya itu. Nabi Ismail ini kan anak pertama yang lahir, ya. Kan istri yang pertamanya siapa? Istri pertamanya siapa? Jangan salah, awas, siapa? Istri pertamanya Nabi Ibrahim itu Siti Sarah, tidak memiliki anak sampai usia lanjut. Sehingga Nabi Ibrahim terus berdoa, kan?
Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi, karuniakanlah kepadaku itu keturunan orang-orang yang soleh. Itu doanya Pak, pendek itu. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Berpuluh-puluh tahun meminta dan berdoa, tidak pernah bosan Nabi Ibrahim. Tetap yakin di hatinya Allah pasti akan mengabulkan doa saya. Sehingga hal yang tidak masuk akal pun terjadi kan. Itu akhirnya nanti Siti Sarah juga hamil itu. Nah, sampai akhirnya sebelum Siti Sarah ini hamil, mungkin Siti Sarah juga merasa kasihan lihat suaminya, berharap ingin dapat keturunan berpuluh-puluh tahun lamanya, terus meminta berdoa kepada Allah. Maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah kembali dengan Siti Hajar, gitu. Jadi ada alasannya Pak, ya, Nabi Ibrahim itu, dan mendapatkan izin dari Siti Sarah itu. Jadi Siti Hajar itu adalah pilihannya Siti Sarah. Jadi Siti Sarah yang memilihkan untuk Nabi Ibrahim. Yang secara fisik, maaf ya, Siti Hajar itu tidak secantik Siti Sarah, Pak. Manusiawi lah gitu ya. Jangan sampai kalah gitu. Manusiawi itu. Dan asalnya kan budaknya itu yang kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu, ya, Siti Hajar. Nah, ternyata setelah menikah dengan Siti Hajar, Allah karuniai anak. Siti Hajar hamil duluan. Coba secara logika nih, kita ukur dengan perasaan manusia ya. Kira-kira Siti Sarah mengetahui bahwa Siti Hajar hamil, ada perasaan cemburu nggak kira-kira? Sangat pasti ya. Berpuluh-puluh tahun menikah dengannya, Nabi Ibrahim tidak pernah diberi keturunan. Begitu nikah dengan Siti Hajar, hamil, tuh, melahirkan Ismail. Nah, pasti rasa cemburu itu ada. Apalagi Nabi Ibrahim tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya pastinya. Puluhan tahun menanti anak, begitu lahir sayang sekali, perhatian luar biasa sama Ismail ini. Nah, sehingga ada yang menceritakan atau menjelaskan bahwa turunnya perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim membawa pergi jauh Siti Hajar dengan Ismail dari Siti Sarah, ya salah satunya karena itu. Salah satunya karena itu. Menjaga perasaannya Siti Sarah. Gitu. Bahkan sampai-sampai Pak, Siti Hajar ini katanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas di sini, awwalu ma ittakhazan nisa'u al-mintaqa min qibali ummi Ismail. Awal mulanya kaum wanita membuat mintok. Mintok itu ikat pinggang. Mungkin kalau di kita maksudnya ikat pinggang itu kalau yang biasa dipakai setelah wanita melahirkan itu apa namanya? Stagen ya? Atau korset apa namanya? Nah itu.
Nah, itu yang pertama kali membuat itu katanya adalah ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar. Tujuannya apa? Tujuannya ternyata adalah untuk menyembunyikan kehamilannya dari Siti Sarah. Insya Allah. Ya. Jadi Siti Hajar, inilah kalau orang punya iman, Mbak ya. Kalau orang punya iman, selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Siti Hajar paham betul bagaimana kemungkinan perasaan Siti Sarah ketika mengetahui dirinya hamil, sehingga disembunyikan pakai itu ikat pinggang, stagen, nggak kelihatan hamilnya itu, disembunyikan oleh Siti Hajar. Tapi kan kalau sudah lahir mah nggak bisa lagi disembunyikan. Ya. Nah, itulah kalau orang beriman, Pak, sekali lagi ya, tidak mementingkan diri sendiri. Yuk, kalau perempuan kayak sekarang akan kesempatan itu membuli istri tuanya kan, pamer gitu. Saya lebih baik daripada dia. Damil saya mah. Siti Hajar bukan tipe perempuan seperti itu. Akhlaknya itu sampai-sampai beliau rela menutupi kehamilannya dengan mintok itu ikat pinggang atau stagen itu ya. Nah, saat sudah lahir tidak bisa lagi disembunyikan, maka Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan Ismail. Dibawalah. Nabi Ibrahim gak pernah cerita mau dibawa kemana, tapi Siti Hajar tidak pernah bertanya, ikut saja. Itu taat sama suaminya. Dibawalah pergi Nabi Ibrahim, Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail ini. Nabi Ibrahim kan tinggalnya di mana, Pak? Palestina, di Gaza itu, Palestina. Dibawa pergi ke tempat yang sekarang kita kenal dengan sebutan Mekah itu, di Ka'bah itu, dibawa ke sana. Perjalanannya sangat jauh. Wahia turdi'u, saat itu Siti Hajar masih menyusui Ismail, berarti masih kecil. Sampai kemudian diletakkan keduanya di dekat Baitullah, inda dauhatin fauqa Zamzam, di dekat sebuah pohon besar katanya. Ya, ada pohon besar dulu itu di situ, yang di bawahnya dari situ nanti keluar air Zamzam. Nah, walaisa bimakkata yauma idzin ahadun walaisa bihama, yang saat itu tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, tidak ada sedikit pun air. Lalu Nabi Ibrahim meletakkan keduanya dengan dibekali sekantong kurma dan sekantong air. Ya, ada sikok, yaitu wadah yang terbuat dari kulit, isinya air, satu lagi isinya kurma. Cuma sekantong kurma dan sekantong air. Summa qafala Ibrahimu muntaliqan. Setelah itu lalu Nabi Ibrahim pergi tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari lisannya. Ditinggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail, walaupun hatinya berat untuk melakukan itu. Kita bisa bayangkan, berpuluh-puluh tahun meminta supaya diberi keturunan, begitu dapat, lagi sayang-sayangnya sama anak, tiba-tiba harus berpisah jauh. Tapi Ibrahim menyembunyikan perasaan itu, diam saja, lalu pergi meninggalkan Siti Hajar dan putranya di tempat itu.
Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, dan bahkan Nabi Ibrahim tidak menoleh Siti Hajar. Faqalat, Siti Hajar pun lalu bertanya ya kepada Nabi Ibrahim nih. Ya Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Ibrahim, suamiku, mau kemana? Mau kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun di sini? Sebagai seorang istri, ya pastinya merasa khawatir lah. Manusiawi, cuma dibekali sekantong kurma, sekantong air, di mana di tempat itu tidak ada seorang pun yang tinggal, tidak ada sedikit pun air. Heran Siti Hajar ini, dan ketakutan, khawatir. Mau kemana Ibrahim? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini tidak ada minuman bahkan. Lalu Siti Hajar berkali-kali bertanya seperti itu. Nabi Ibrahim tidak pernah menjawab. Terus saja jalan. Sampai akhirnya terpikir di benaknya Siti Hajar bahwa mungkinkah ini perintah dari Allah? Sehingga keluar pertanyaan dari lisannya Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza? Ibrahim dari jauh berteriak, karena sudah hampir jauh Nabi Ibrahim ini. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan untuk ini? Baru saat itu Nabi Ibrahim menjawab, Naam, iya. Ketika mendapatkan jawaban ya bahwa ini perintah dari Allah, saat itu juga hati Siti Hajar merasa tenang, Pak. Masya Allah, nggak ada lagi ketakutan itu. Dan ketenangan itu tampak dari pernyataannya ketika mendapatkan jawaban bahwa ini perintah Allah. Apa yang terucap dari lisan Siti Hajar? Idzan la yudayyi'una. Baiklah kalau begitu. Aku yakin Allah tidak akan membuat kami terlantar di tempat ini. Nah, inilah yang dimaksud ajaran tauhid itu ini, Pak. Bagaimana Siti Hajar mengajarkan kepada kita tentang tauhid, bahwa ketika kita mentaati apapun yang Allah perintahkan, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin akan membuat hambanya yang taat itu terlantar dalam kehidupannya di dunia ini. Yakin Allah akan menolong saya, begitu. Baiklah, kalau memang ini perintah Allah, saya rela. Yakin Allah akan menolong saya. Udah gak takut lagi. Walaupun hanya diberikan bekalnya sekantong air, sekantong kurma. Kan gak masuk akal, gak cukup, paling berapa hari habis itu. Padahal di situ tidak ada tanaman, tidak ada sumber air. Maka kembalilah Siti Hajar ini. Tadinya kan ngejar Nabi Ibrahim nih, dikejar Ibrahim itu, sambil bertanya, kemana engkau Ibrahim? Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Sampai ketika mendapat jawaban bahwa ini adalah perintah Allah, kembalilah Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim pun kemudian pergi, sehingga ketika berada di balik bukit di mana tidak dapat dilihat lagi oleh Hajar dan Ismail putranya, saat itu sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah di balik bukit itu sambil menghadap ke arah istri dan anaknya. Apa doanya yang tadi? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin
ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, ya Tuhan kami, saya titipkan gitu kira-kira kan, askantu min zurriyati, saya tinggalkan sebahagian dari keturunan saya di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun di sana ya Allah. Hakikatnya apa pernyataan ini? Aku titipkan padamu ya Allah, dia adalah istriku, dia putraku ya Allah, keturunanku. Gitu ya, dari pernyataan doanya Ibrahim bahwa aku tinggalkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun di sana. Di situ tersirat satu makna permintaan hakikatnya kan, jagalah mereka ya Allah, karena di sini tidak ada sesuatu yang menjadi sebab kemungkinan mereka bisa bertahan hidup. Gitu. Nah, jadi berdoa di balik bukit itu doa yang tadi ya. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Lalu kemudian Ummu Ismail, Siti Hajar pun mulai menyusui, meminum dari air yang dibawanya, memakan buah kurma itu, sehingga setelah beberapa hari habislah perbekalan itu. Setelah habis kurmanya, habis airnya, apakah tiba-tiba turun pertolongan Allah itu? Tidak. Ya, tidak. Karena tidak keluar lagi air susu karena Siti Hajar tidak mendapatkan makanan, kurma yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sudah habis, air minum pun sudah habis, tidak makan, tidak minum, sehingga kering air susunya. Ismail yang masih baik pun mulai kelaparan, menangis, meronta, Pak. Enggak tiba-tiba begitu saja terus pertolongan Allah itu datang. Walaupun tadi Siti Hajar mengatakan, aku yakin Allah tidak akan membuat kami terlantar di sini. Tapi faktanya tetap diberi kesulitan. Bahkan harus merasa sedih melihat anaknya kelaparan, menangis, meronta. Mau menyusu tapi air susu tidak keluar. Akhirnya mau tidak mau Siti Hajar berusaha. Diletakkannya Nabi Ismail ini yang masih bayi, ditinggalkan, naik ke bukit Sofa. Dari atas bukit itu melihat ke bawah, barangkali ada kafilah yang lewat, mau minta tolong, minta air gitu. Ternyata tidak ada. Kemudian jalan lagi ke Marwah, terus ya, sampai bolak-balik sebanyak berapa kali? 7 kali kan. Nah, begitu setelah 7 kali putaran, gitu, ketika Siti Hajar turun dari Marwah, sami'at sautan. Beliau, Siti Hajar, mendengar ada suara seperti ada orang di situ. Sampai dia mengatakan, "Sah, sah," gitu. Diamlah. Nah, karena mendengar seperti ada suara dan berusaha untuk mendengar. Lalu berkata, "Asma'ta in kana indaka giwas?" Apakah engkau memperdengarkan suaramu karena kamu menolong saya? Gitu kata Siti Hajar nih. Ternyata itu suara malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk memukul tanah tempat di mana Ismail diletakkan tadi, yang kemudian dari situ keluar air Zam-Zam itu. Begitu melihat air keluar, ya malaikatnya nggak kelihatan. Air keluar dari kakinya Ismail, ya, faja'alat takhuduhu wa taqul biyadiha zam
Zam gitu. Ya. Siti Hajar berusaha mengumpulkan air itu karena meluap begitu. Berhentilah atau berkumpullah dengan tangannya begitu. Makanya disebut Zam-Zam itu. Ya. Lalu menciduk, dimasukkan ke tempat air dari air situ, sehingga kata Nabi, seandainya Ummu Ismail tidak menghentikan atau mengumpulkan air itu akan terus meluap menjadi sungai yang besar di kota Mekah. Ya, tapi tidak, ya, hanya berupa sumur sampai hari ini tidak pernah habis airnya. Nah, yang menarik Pak dari kisah Siti Hajar ini adalah kenapa Allah membiarkan Siti Hajar dalam kondisi lemah, kelaparan, harus naik bukit Safa Marwah 7 kali, baru setelah itu dikeluarkan air Zam-Zam. Kenapa enggak dari awal aja keluarkan air Zam-Zamnya? Gitu kan? Kenapa harus menunggu bolak-balik dulu dengan tenaga seorang perempuan yang lemah? Kira-kira apa pelajarannya? Iya, Allah menghendaki ada usaha yang dilakukan sebatas kemungkinan yang mampu dilakukan oleh Siti Hajar. Berarti ini mengajarkan pada kita, Pak, jangan pernah malas. Itu menjadi orang beriman itu jangan menunjukkan kemalasan, karena rezeki Allah itu perlu dijemput. Lalu apa yang bisa dilakukan? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Serahkan hasilnya kepada Allah, karena Zam-Zam itu bukan datang di Safa, juga bukan di Marwah. Padahal yang dilakukan Siti Hajar naik ke bukit Safa, balik ke Marwah, bolak-balik 7 kali. Tapi datangnya air Zam-Zam bukan dari Safa, bukan dari Marwah, itu juga rezeki kita. Rezeki itu terkadang bukan datangnya dari pekerjaan kita. Bekerjalah, niatkan ibadah, bahwa inilah ikhtiar yang sanggup saya lakukan, ya Allah. Biarkan Allah yang memberikan kejutan rezeki itu. Yang penting tetaplah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, karena itulah jaminan dari Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga. Jadi rezeki itu adalah kejutan dari Allah. Ya, maka jangan bergantung pada usaha kita. Makanya Pak, nih, kalau kita kerja cari nafkah itu jangan suka membatasi jumlahnya. Gitu? Mau kemana Pak? Itu misalnya kerja, bilangnya apa? Mau cari makan. Makanya dapatnya ya cukup buat makan. Jadi berpikirnya kita mencari rezeki itu jangan hanya tujuannya untuk bisa ngasih makan anak istri. Hadirkan nih di hati kita bahwa saya bekerja supaya dapat rezeki, saya ingin menafkahi keluarga, saya ingin bisa bantu kerabat, saya ingin bisa bantu tetangga, saya ingin bisa bantu orang fakir dan miskin itu. Nah, insya Allah Allah siapkan rezekinya untuk itu. Ya. Nah, nih kebanyakan kan begitu ya, kalau ditanya mana? Cari makan, ya. Iya. Baik. Nah, itu tentang doanya. Lalu doa Nabi Ibrahim lanjutannya apa? Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi
tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, agar mereka tetap patuh padamu. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Ini doa lanjutannya ini ya. Nabi Ibrahim itu berdoa seperti itu. Apa maknanya? Jadi setelah keluar air Zam-Zam itu, ya, setelah keluar air Zam-Zam itu, walaupun doanya sudah lebih dulu nih disampaikan, nyambung dengan doa tadi di awal waktu berdoa di balik bukit itu ya, agar mereka bisa melaksanakan sholat. Ya Allah, jadikan hati orang-orang itu cenderung kepada mereka. Nah itu kemudian ijabah doanya itu ketika air Zam-Zam itu terus berkumpul menjadi sumber air, mata air. Kan biasa burung itu kalau ada mata air berputar di atasnya kan? Nah, ternyata ada yang mengetahui hal itu. Sekelompok kabilah dari Bani Zurhum namanya, melihat fenomena itu, ada burung yang mengitari satu tempat. Wah, berarti di sana ada air. Datanglah ke tempat itu, bertemu dengan Siti Hajar dan putranya, minta izin mereka untuk meminta air itu, dan bahkan kemudian mereka minta izin untuk tinggal di sana. Itulah penduduk Makkah pertama kali, orang-orang yang berasal dari Bani Zurhum itu, ya. Nah inilah faj'al afidan nas tahwi lahim itu. Hari ini ijabah dari Nabi Ibrahim adalah tidak ada seorang pun yang beriman, seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak ada satupun yang di hatinya tidak ada keinginan untuk berkunjung ke Baitullah. Benar nggak? Ada nggak keinginan itu? Ya, kalau nggak ada, pertanyakan itu, benar nggak imannya itu? Jangan-jangan pura-pura dia muslimnya itu. Kalau yang betul-betul muslim, betul-betul dia beriman, pasti di hati kecilnya, walaupun mungkin secara lahiriah dia bisa mengukur dirinya, nggak mungkin untuk berangkat ke sana, tapi di hati paling dalam keinginan untuk berangkat ke sana itu ada. Bener nggak? Orang-orang miskin itu di hatinya ada nggak keinginan untuk berangkat ke sana? Ada, Pak. Ya, makanya ironi kalau ada orang kaya raya, uang banyak, begitu, jalan-jalan ke luar negeri kemanapun dia bisa, ke Hong Kong nyampe, ke Amerika nyampe, ke Singapura nyampe, giliran ke Mekah belum dapat panggilan katanya. Ya, belum dapat panggilan dari mana? Ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim sudah mengumumkan itu. Ya, wa'adzin finnasi bil hajj. Perintahnya dari Allah, wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka berangkat haji ke Baitullah. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Maka pasti mereka akan datang menujumu, baik yang berjalan kaki atau yang berkendaraan. Mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi ini. Jadi kalau ada yang mengatakan nunggu panggilan siapa gitu ya, takutnya nanti keburu dipanggil malaikat maut. Nah, kan nggak bisa nolak ya. Bahkan Nabi memberi ancaman, siapa yang mampu untuk berangkat haji tapi tidak mau berangkat ke sana, maka silahkan saja mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Artinya Nabi enggan mengakui dia sebagai pengikutnya dong. Ya Allah,
Nauzubillah ya. Nauzubillah. Nah, insyaallah sih kalau kita mah pengen banget ya. Cuman masalahnya itu sudah dapat porsi haji juga kan nunggunya lama. Ya, nunggunya lama, masya Allah. Tidak apa-apa Pak, ya, tidak apa-apa. Kalau Allah menghendaki doa yang kuat, ya, usaha sudah, kita sudah daftar, sudah dapat porsi. Yang belum sudah berusaha membuka rekeningnya, begitu kan? Berarti benar tuh niatnya. Ya kalau cuman pengen doang, ya nggak dibuktikan mah nggak pernah ngumpulin uangnya. Ya itu sih berhayal namanya ya. Ya kalau betul-betul ingin ada upaya, yuk kumpulkan sedikit-sedikit, kita nabung. Walaupun barangkali secara lahiriah, aduh kayaknya nggak mungkin saya bisa berangkat. Umur udah 50. Kalau daftar tahun ini juga harus nunggu 30 tahun misalnya. Kayaknya buru nggak ada saya. Nggak apa-apa Pak. Niat yang kuat itu dicatat oleh Allah. Dan pasti nanti anak cucu kita, ahli waris kita akan melanjutkan niat baiknya. Bapak itu, ya, pasti tahu mereka. Orang tuanya punya keinginan yang kuat untuk itu. Mereka yang akan berangkat ke sana menggantikan kita, sama saja, ya. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah kecil hati. Ya kalau ada yang ada mah, bari sambil nunggu ya. Ya umroh kan masih bisa, umroh mah. Yo. Jadi berarti dikabulkan doanya Nabi Ibrahim dia, bahwa hati manusia itu dibuat cenderung ke sana. Betul, siapapun, ya siapapun. Bahkan yang sudah pernah berangkat ke sana, ada nggak yang kapok Pak? Ada nggak cerita orang yang kapok, saya mah nggak bakal lagi balik lagi ke Mekah? Ada nggak yang begitu? Nggak ada Pak, nggak ada. Biar kata misalnya cerita orang haji yang disanya kesusahan juga karena kesasar mulu, gitu, tetap aja di hatinya pengen balik lagi ke sana, pengen balik lagi ke sana. Apalagi haji, ya Allah, nikmatnya luar biasa Pak. Tidak akan pernah menemukan kenikmatan seperti haji. Ya. Makanya agak susah untuk bisa terulang kalau haji ya. Karena untuk kita daftar lagi juga kan ada aturannya. Setelah 5 atau 10 tahun itu baru boleh daftar lagi. Untuk haji kedua kali. Belum lagi menghargai mereka yang masih ngantri kan. Jadi untuk haji agak susah terulangnya. Mungkin kalau umroh masih bisa kita berulang-ulang. Ayo kita lanjutkan kembali. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Anugerahkanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan ya Allah, agar mereka bersyukur. Ini doanya Nabi Ibrahim loh Pak. Negeri yang kering, tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan hati orang-orang cenderung kepada mereka. Akhirnya ada Bani Zurhum jadi penduduk pertama, terus berdatangan. Lalu doa berikutnya apa? Limpahkan rezeki berupa buah-buahan ke negeri itu ya Allah. Terbukti tuh hari ini di Mekah itu, walaupun tidak banyak pohon-pohon buah, tapi berbagai macam buah ada di sana Pak. Sayur mayur lengkap, ya, ya enggak? Ya walaupun tetap ada yang memang khas, yang ada di sini tidak ada di sana. Makanya jamaah haji yang gitu supaya nggak kangen dengan sambel, dengan rendang begitu ya bawa kan. Nah, ya, kan emang di sana nggak ada itu.
Tapi apapun buah-buahan itu ada Pak di sana itu. Ada. Ya, di supermarket itu lengkap buah-buahan itu. Masya Allah ya. Aduh. Ya kalau di Palestina memang tempatnya subur Pak. Syam, wilayah Syam itu kan apa? Yordania, Suriah, Libanon, Palestina, itu Syam. Itu negeri yang subur dari dulu. Ya, dari dulu sampai sekarang. Palestina itu subur, Pak. Ya, buah-buahannya itu bagus-bagus, semangkanya gede-gede itu dari Palestina mah. Nah kalau Mekah itu ya memang kering begitu, ya. Ya wallahu a'lam. Makanya ada yang membantah kalau tempo hari hujan deras terus banyak tumbuh rerumputan sehingga pegunungannya tampak hijau, ya. Ya ada yang mengatakan kan itu pertanda kiamat katanya. Tapi penduduk sana ada yang membantah, itu sih bukan pertanda kiamat. Memang biasa begitu, kalau hujan beberapa hari ya tumbuh. Tapi setelah sekian hari juga kering lagi itu. Ya. Nggak seperti di kita, itu kan iklimnya walaupun hujan jarang tapi kan lembab. Kalau di sana kering, Bang. Kelembaban udaranya itu sangat rendah sekali. Makanya keringat di sana itu nggak seperti di kita. Bener nggak? Kalau di kita kan berkeringat langsung lengket, nggak enak di badan. Kalau di sana walaupun keringetan cepet kering deh. Makanya nggak bau tuh baju juga, ya, masya Allah. Aduh, kapan ya kita bisa rombongan ke sana, Pak? Masya Allah. Ayo Pak, nabung Pak. Ya. Nanti ngajinya di itu tuh, di rooftopnya Masjidil Haram ya, masya Allah. Aduh, enak di situ tuh Pak. Saya pernah bawa jamaah ke sana itu bikin khataman di sana. Khataman Quran di rooftopnya itu, yang di atas, habis asar sampai menjelang maghrib itu selesai. Wah, nikmat banget itu. Kenapa? Iya. Ya Allah, bolehlah ya 2030 Pak. Masih ada nggak? Kenapa? Kan katanya 2030 target selesai itu programnya. Ya, ya, pembangunan Masjidil Haram ini targetnya itu 2030 selesai. Walaupun ada target berikutnya sampai 2050 ya. Tapi nah 2030 itu sudah punya wajah baru nanti itu Masjidil Haram tuh. Nah nanti seperti apa ya, kita pengen tahu juga tuh. Ya kalau tawafnya yang pakai skuter sih sekarang udah ada Pak. Ya, iya, pakai mesin gitu, skuter bisa berdua begitu. Tapi di lantai atas tuh. Tinggal bayar aja 280 itu satu paket dari mulai tawaf sama sa'inya itu. Yuk lanjut lagi ya. Apa lanjutannya? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wala fis sama. Dan tidak ada bagi Allah sesuatu apapun itu di bumi ataupun di langit yang tersembunyi dan tersamar baginya. Nah ini doa dari Nabi Ibrahim berikutnya. Ya, menyatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi kami ya Allah. Artinya apa? Ini kan sebetulnya munajat Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Jadi Nabi Ibrahim tidak perlu merengek, merinci semua yang apa yang diinginkannya begitu.
Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Udah begitu aja pernyataannya itu. Hakikatnya apa yang tersimpan di balik kata-kata doanya itu? Kira-kira, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Saya tinggalkan istri dan anak-anak saya ini di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun, tidak ada orang yang tinggal di situ. Saya berharap gitu dengan permohonan tadi itu. Banyak keinginan dan harapanku, Engkau Maha tahu ya Allah. Gitu. Ya. Termasuk Nabi Musa pada saat mentok dikejar oleh Fir'aun, doanya apa? Doanya apa, Pak? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Terus wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada permintaan doa, Pak. Nabi Musa cuma mengatakan, ya Allah, bagimu segala puji, kepadamu tempat kami mengadu, Engkaulah tempat memohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Nggak minta apa-apa, pasrah aja udah. Ya Allah, Engkau Maha tahu, ya, berikan kami yang terbaik. Begitu kan berarti kira-kira hakikatnya mata Engkau segala puji. Apapun yang terjadi ini adalah kehendakmu ya Allah, dan semua kehendakmu itu tidak mungkin ada hikmahnya. Tidak ada yang buruk dari apa yang Engkau kehendaki. Itulah maknanya. Itu Rabbana lakal hamd itu. Wa ilaikal mustaka. Kepadamu tempat mengadu ya Allah. Saya tidak bisa lagi berpikir harus kemana ini lari. Ke depan laut, mundur lagi, Fir'aun sudah mengejar, kemungkinannya mati. Hanya Engkau yang Maha tahu ya Allah. Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Begitu Pak. Jadi kalau munajat nggak usah merengek, apalagi dirinci satu persatu permintaannya ya. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Cukup sholat aja. Karena sholat itu kan kata Nabi, orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah, menyampaikan isi hatinya. Bukankah dalam setiap bacaan sholat itu ada doa? Ya. Bahkan di antara sujud, duduk antara dua sujud di situ, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, minta rezeki di situ ada Pak. Ya. Cuma sayangnya kita sering kosong hatinya sehingga nggak ada penghayatan dalam setiap doa itu. Padahal kalau orang sakit betul-betul minta saat duduk antara dua sujud nih, ya, wa'afini wa'fu anni, kan ada itu kan, wa'afini wa'fu anni, berikan saya afiah ya Allah. Apa afiah itu? Kesehatan dan keselamatan. Coba kalau betul-betul dengan hatinya saat mengucapkan wa'afini, berikan saya sehat, afiat ya Allah, gitu, tujukan pada penyakit yang sedang dia rasakan. Saya yakin kalau betul-betul seperti itu doanya saat sholat, sembuh Pak. Ya sayangnya kan masalahnya kita ini sering terbawa setan ya. Begitu Allahu Akbar itu yang diingat bukan Allah lagi, bukan sholat gitu. Wah semuanya. Makanya penting kita paham bacaan sholat ya. Nah mungkin harusnya ada satu sesi kita mempelajari bacaan sholat supaya hafal tuh Pak. Allahu Akbar kabiro, gitu dihafal perkatanya tuh ya. Iya. Kalau tempo hari kan kita belajar terjemah nih. Nah mungkin mestinya ada tuh pelajaran itu, mempelajari bacaan sholat supaya saat kita baca wajjahtu wajhiya lillazi, itu hadir hatinya dengan makna. Mau nggak Pak belajar itu Pak?
Jujur loh ya. Jujur, kita harus mengakui kebanyakan orang Islam yang sholat, yang bacaan sholatnya hafal dari kecil dulu. Karena belajarnya juga ngapal kan, bukan lihat tulisan. Tiap ngaji di madrasah, tuh di diniyah, tiap pertemuan, tiap hari pasti hafalan bacaan sholat kan rame-rame. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, terus sampai salam, sampai hafal Pak. Tapi kalau ditanya maksudnya apa, maka enggak banyak yang tahu itu. Bolehkah kita agendakan nanti Pak? Ya, selingan sekali ya. Nah, kita selipkan itu. Yuk kita lanjut lagi. Rabbana tadi sudah ini. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Jadi ternyata setelah Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan ibunya Hajar di Baitullah, tidak lama setelah itu Siti Hajar itu Siti Sarah juga hamil Pak. Di mana berita gembiranya ini kan disampaikan oleh 3 orang malaikat yang mau menghancurkan kampung Sodom, negerinya wilayah kaum Nabi Lut. Itu kan itu masih saudaraan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu, berdekatan itu di daerah Yordania itu. Letaknya Sodom itu kurang lebih di situ. Ya 14 km ya arah dari pokoknya 14 kilo dari Laut Mati itu ada di situ. Nah, mereka yang 3 orang malaikat ini mau datang ke Nabi Lut tapi mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Kan ada kisahnya waktu itu ya di surat Hud. Ya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim saking senangnya kedatangan tamu, kan wujudnya manusia. Apa yang dilakukan? Motong anak sapi. Bukan kambing lagi Pak. Ya, anak sapi tuh disajikan untuk tamu yang 3 orang. Tapi setelah disajikan gak ada yang nyentuh satupun kan. Sampai ketakutan. Ini kenapa gak ada yang mau makan? Barulah mereka cerita, kami bukan manusia, kami malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa istrimu nanti akan melahirkan anak. Itu sampai Siti Sarahnya menepuk-nepuk pipi itu, gitu. Berasa nggak percaya begitu. Benarkah ini gitu? Nah, nah jadi ternyata akhirnya hamil dan melahirkan Ishak. Makanya pernyataan Ibrahim berikutnya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia di usia tuaku putra yang bernama Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku itu maha mendengar doa. Makanya jangan pernah putus asa Pak. Siapapun yang hari ini sampai dengan saat ini belum diberi keturunan, teruslah meminta. Lihat Nabi Ibrahim, berapa puluh tahun dikabulkan. Itu Nabi loh Pak. Apalagi kita dong ya. Ya makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebahagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Begitu maknanya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin lainnya pada hari
ditegakkannya perhitungan amal. Ada yang mempertanyakan, kenapa Nabi Ibrahim meminta ampunan untuk kedua orang tuanya? Bukankah kedua orang tuanya itu tidak beriman? Begitu ya? Maka ada yang berpendapat bahwa ibunya Ibrahim katanya itu beriman, Pak. Memang ayahnya kan pembuat patung berhala itu, tapi ibunya beriman. Ya. Tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa ini disampaikan doanya sebelum Allah Ta'ala menjelaskan kedudukan ayahnya, di mana tidak bisa dimintakan ampunan untuknya karena beda akidah. Itu. Nah, jadi doanya ini sebelum adanya penjelasan dari Allah tentang itu, sehingga Nabi Ibrahim meminta ampunan untuk kedua orang tuanya. Baik, sampai dengan ayat berapa tadi? 41. Kesimpulannya, ya, yang pertama, keutamaan kota Mekah serta kemuliaannya, dan ia adalah tanah haram yang aman. Jadi sampai kapanpun kota Mekah akan menjadi tempat terbaik di bumi ini, insya Allah, ya. Walaupun mungkin secara umum yang namanya Saudi Arabia hari ini ya menunjukkan perkembangan yang luar biasa, gitu. Ya, tapi tetap Allah akan jaga kota Mekah. Makanya di akhir zaman nanti saat Dajjal keluar, salah satu kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah Makkah dan Madinah. Ya. Kalau punya uang beli tanah di sana, Pak. Pindah sana. Mahal, Pak, tapi tanah di sana itu mahal sekali. Nah, lalu yang ketiga, ikatan hubungan karena iman dan tauhid lebih kuat daripada ikatan rahim dan nasab. Ini kemana catatan ini kok muncul? Yang tadi ayahnya Ibrahim tidak bisa dia didoakan untuk dapat ampunan, terputus, walaupun itu nasab, hubungan darah loh, terputus kalau beda akidah loh. Tapi orang lain tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan nasab, tapi sama-sama beriman, kita doakan, nyampe doanya, Pak. Gitu. Berarti ikatan karena sama-sama satu akidah, ikatan itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang diikat oleh ikatan darah sekalipun, ya. Makanya kita dengan muslim dimanapun di dunia ini, mereka adalah saudara kita, Pak. Ya, saudara. Ayo jaga persatuan itu, ya. Jangan hilang persatuan, hilang keramahan kita dengan sesama saudara, bahkan di Indonesia sendiri, cuma gara-gara beda pandangan dalam satu hal, ya. Cuma gara-gara nggak suka kunut, di sini suka kunut, nggak suka sholat di sini. Nah, jangan begitulah, ya. Itu kan cuma masalah beda pandangan aja. Semuanya kita saudara, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apapun organisasinya, semua kita adalah saudara. Ya, saudara. Ini yang harus kita dengungkan, Pak, ya. Itu maka masjid juga, ya, jangan sampai ya diwarnai hanya dengan satu warna begitu. Yang boleh masuk di sini hanya kalau mazhabnya ini, gitu. Ya, yang boleh ceramah di sini hanya dari ini, nggak boleh begitu dong, ya. Insya Allah sih di sini mah enggak, ya, alhamdulillah. Kita rangkul semuanya, Pak, ya. Asal syahadatnya sama begitu ya. Ya, kecuali dia kiblatnya udah beda, gitu. Nah, hajinya udah nggak ke Mekah, nah itu berarti bukan saudara itu mah. Keempat, pentingnya mendirikan sholat, dan bahwa orang yang tidak mau mendirikan sholat tidak berhak mendapatkan makanan, tidak berhak mendapatkan rezeki. Dari mana tadi itu? Iya, iya kan? Ada kan?
Nah, ada sambungan dari meminta supaya dijadikan orang yang selalu sholat, lalu setelah itu meminta rezeki kan? Berarti ada makna bahwa orang-orang yang tidak suka sholat sebetulnya mereka itu nggak berhak dapat rezeki. Tapi kok masih dikasih sama Allah? Istidraj itu dari Allah. Untuk semakin mereka membuat makin jauh dari Allah. Nauzubillah makanya ya. Oleh karena itu, jika terus-menerus meninggalkan sholat, hukumannya dalam syariat itu ditiadakan. Kalau mengingkari wajibnya sholat, hukumannya dibunuh, Pak. Kalau dalam syariat ya, walaupun nggak bisa kita menegakkan hukuman ini, nggak bisa itu. Tetangga kita nggak pernah sholat, ayo kita bunuh rame-rame, ya nggak bisa. Nggak bisa, karena yang bisa menegakkan itu hanyalah daulah Islamiyah itu nanti ya, jika memang negaranya itu yang berdaulat adalah negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, yang khalifahnya diakui oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, sekarang belum ada ya, belum ada. Insya Allah nunggu aja, nanti insya Allah di akhir zaman itu akan terjadi lagi. Kelima, menjelaskan terkabulnya doa Nabi Ibrahim pada apa yang ia minta kepada Rabb-Nya. Keenam, wajib memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah dia berikan kepada hambanya. Ketujuh, disyariatkannya istighfar untuk diri sendiri serta untuk kaum mukminin mukminat. Jadi kalau berdoa itu jangan hanya untuk sendiri, doakan untuk mukminin mukminat. Kalau kita mendoakan muslimin muslimat dengan ikhlas, maka akan diberikan kebaikan sebanyak muslimin muslimat yang ada di bumi ini, Pak. Masya Allah ya. Bahkan lebih hebat lagi, Pak, bukan umum mendoakannya. Kalau secara khusus kita doakan, ada tetangga yang lagi kesulitan, kita sebut namanya dalam doa kita. Ya Allah, si fulan tetangga saya, dia sedang kesulitan, berikanlah jalan keluar, berikan kemudahan ya Allah. Allah turunkan malaikat untuk mengaminkan doanya, dan malaikat mendoakan yang sama untuk orang itu. Tuh gitu. Mau jangan males, Pak ya. Orang-orang salaf dulu begitu, kalau punya kebutuhan pengen segera terwujud, yang dilakukan apa? Mendoakan orang lain. Karena kalau mendoakan orang lain, doa kita diaminkan malaikat, dan malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Gimana nggak dikabul? Malaikat yang berdoa coba, ya. Itu Pak ya. Tapi jangan di WA paginya habis mendoakan. Tadi malam udah saya doakan ya. Nggak jadi dah itu nanti ya. Lalu kedelapan, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan, hisaban amal dan pembalasan. Dah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu yang bisa kita, Masya Allah 1 jam lebih ya, setengah, nggak berasa nih. Ya, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.